Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatul Ummah dari Sistem Informasi Telkom University. Ini adalah penelitian saya yang berjudul Analisis dan Desain Aplikasi berbasis SOA pada layanan perizinan Kota Bandung menggunakan metode Model Driven Architecture. Penelitian ini dibimbing oleh dua pembimbing, yaitu Bapak Seno Adiputra dan Ibu Murah Hartawati. Kita tahu bahwa layanan perizinan merupakan salah satu layanan publik yang sangat padat ya di Indonesia. Mengapa? Karena berbagai investor, berbagai pengusaha, jika mereka ingin mendirikan usaha, ingin berinvestasi terhadap sebuah lokasi, mereka harus mengurus perizinan secara resmi dan legal. Jika tidak, ya pasti akan ada drama penggusuran. Seperti yang dinyatakan oleh Menko Perekonomian kita yang baru, Bapak Khairul Tanjung, bahwa layanan perizinan di Indonesia itu masih sangat buruk. Sehingga hal itu mempengaruhi investasi di Indonesia. Mengapa? Karena jika prosedur pelayanan perizinan itu tidak bagus, banyak investor yang enggan untuk berinvestasi di lokasi atau mendirikan usaha di Indonesia. Sehingga Bapak Khairul Tanjung mengatakan juga bahwa BKBM itu akan secepatnya mendigitalisasi perizinan investasi. Nah, tapi untuk bisa mendigitalisasi perizinan tentunya butuh program yang matang gitu. Seperti apa arsitektur pendigitalan perizinan tersebut? Nah, untuk bisa mengembangkan perizinan di Indonesia, kita tidak bisa membangun secara keseluruhan, secara holistik dalam sekaligus ya. Harus karena sedikit demi sedikit. Nah, kita coba Bandung menjadi objek penelitian bagaimana mengembangkan arsitektur untuk layanan perizinan yang dapat mempermudah pelayanan dan juga dapat mempermudah pemohon perizinan itu untuk mengurus perizinan itu sendiri. BPPT salah satu badan teknis di bawah pemerintah Kota Bandung yang bertanggung jawab penuh atas semua perizinan di Kota Bandung. Menurut laporan tahunan BPPT tercatat bahwa sepanjang tahun 2012 terjadi kenaikan pemohon yang sangat besar gitu. Jadi sepanjang tahun volume lisensi di Bandung tuh sangat tinggi. Nah, di sisi lain semakin tingginya angka perizinan, semakin tinggi juga angka keluhan gitu. Bagaimana pelayanan perizinan di Kota Bandung? Tercatat, mengapa kok keluhan itu terjadi? Karena proses perizinan yang tidak tepat waktu. Nah, kita tahu lah bagaimana prosedur validasi sebuah izin itu bisa dinyatakan layak untuk diberikan izin. Ada tahapan-tahapan dan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan pengecekan. Dan pengecekan itu tidak hanya meliputi BPPT itu sendiri sebagai organisasi penanggung jawab pengecekan. Namun, BPPT harus bekerja sama dengan banyak instansi lain seperti PBB untuk pengecekan pajak bumi bangunan, harus bekerja sama dengan Dinas Perpajakan. Untuk yang pemohon warga negara asing harus melakukan pengecekan ke bagian imigrasian. Untuk wilayah teknis seperti lokasi, tinggi bangunan, indeks ketinggian, seperti itu BPPT harus bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Dapat kita bayangkan bahwa sebagian besar waktu itu habis untuk akomodasi dokumen, bagaimana BPT mendistribusikan dokumen itu ke dinas-dinas yang terkait seperti itu. Oleh karena itu, hal itu mempengaruhi mengapa proses perizinan di BPPT kurang tepat waktu. Selain itu, dari proses perizinan terdapat tingginya
interoperabilitas informasi, artinya masing-masing instansi itu saling bertukar informasi yang tidak sedikit. Yang kedua, masing-masing dokumen itu harus di-approve oleh masing-masing dinas yang berkaitan. Kita bisa bayangkan bahwa berapa lama untuk menunggu agar dokumen itu dapat disahkan. Di sisi lain, sistem informasi di BPPT masih belum bisa menghandle seluruh requirement atau masalah-masalah yang sebenarnya inilah yang menjadi penyebab mengapa BPPT yang dibutuhkan BPPT saat ini adalah sebuah sistem baru yang dapat membantu kinerja BPPT lebih efisien dan efektif dalam mendeliver dokumen, melayani perizinan, dan mengatasi interoperabilitas informasi. BPPT adalah sebuah layanan publik yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu jurnal yang saya kutip dari Harvard Kennedy School, jadi sekolah pemerintahan di Harvard, dari Profesor Harvard mengatakan bahwa e-government itu dapat meningkatkan pelayanan service. Nah, jadi dari sini kita bisa berasumsi bahwa untuk bisa meningkatkan pelayanan service di BPPT, kita bisa mengadopsi arsitektur e-government. Nah, e-government itu sendiri terdiri dari beberapa komponen di dalamnya. Salah satunya mungkin e-government memerlukan enterprise arsitektur untuk bisa membuat perencanaan terhadap kebutuhan teknologi informasi. Dan juga service oriented arsitektur adalah best practice untuk bisa merancang e-government. Dikutip dari Interoperability Guide United Nations Development Program. Penelitian yang ada saat ini, Jerman sudah mempunyai sebuah sistem yang mengimplementasikan enterprise arsitektur dan SOA, dinamakan German Administration Service Directory. Jadi ini adalah sebuah layanan administrasi publik di Jerman. Di sisi lain, Bandung mempunyai tujuan bahwa Bandung akan menjadi Bandung Smart City. Terbukti dari kaleidoskop yang ada di yang dibuat oleh Bapak Ridwan Kamil menjadi Bandung Juara 2013. Tentunya untuk bisa jadi Bandung Juara harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, tidak hanya transportasi, pendidikan, kesehatan, tapi juga pelayanan yang menyangkut perizinan dan sebagainya. Dari beberapa alasan tersebut, dalam riset ini dikombinasikan bagaimana sih mendesain sebuah arsitektur yang bisa menjawab kebutuhan organisasi akan teknologi, direpresentasikan ke dalam integrasi layanan dengan SOA. Nah, untuk metode pengembangan enterprise arsitektur menggunakan enterprise arsitektur planning, dan untuk SOA-nya menggunakan model driven architecture. Hipotesis yang dibuat pertama itu model perancangan aplikasi yang seperti apakah yang sesuai dengan layanan perizinan. Yang kedua, seperti apakah model yang sesuai untuk arsitektur aplikasi pada BPPT. Yang ketiga, bagaimanakah pemodelan BPMN? BPMN itu adalah Business Process Modeling Notation pada level PIM MDA untuk mendukung arsitektur SOA. Tujuan dari riset ini tuh sebenarnya ada dua macam, yaitu yang pertama dari sisi keilmuan akan bisa menambah variasi metode dalam mengembangkan arsitektur, tentunya yang mengadopsi EA dan SOA. Yang kedua dari sisi teknis dapat berkontribusi gitu untuk pengembangan enterprise arsitektur di Kota Bandung. Penelitian kali ini dibatasi
hanya pada desain arsitektur SOA pada level platform independent model. Platform independent model ini merepresentasikan desain-desain UML dan juga BPM pada metode MDA. Dan ini hanya pada objek bagian 2 pelayanan perizinan. Untuk melakukan sebuah riset pasti dibutuhkan literatur pendukung. Apa saja literatur pendukung yang dapat menghandle dan mengcapture semua kebutuhan riset tersebut? Tentunya yang pertama itu adalah kita harus memahami sejauh apa arsitektur informasi yang dibutuhkan oleh BPPT, mengingat salah satu permasalahan adalah interoperabilitas informasi gitu. Di dalam sebuah arsitektur informasi pasti banyak banget skopnya. Contohnya mungkin skop dari bisnis proses itu sendiri, layanan, teknologi. Selain itu, kita juga harus bisa memilih framework. Dalam memilih framework, pasti ada banyak pertimbangan framework mana yang sesuai dengan kondisi saat ini gitu. Yang ketiga, sebuah arsitektur pasti juga harus didukung oleh teknologi, arsitektur teknologi seperti itu. Dan untuk mengembangkan sebuah penelitian pasti ada pakem yang harus dijadikan guide. Dalam hal ini metode yang menjadi guide dalam penelitian. Dari keseluruhan kebutuhan literatur dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah e-government. Seperti yang dikatakan di latar belakang tadi bahwa e-government itu dapat membantu meningkatkan deliver layanan gitu. Jadi e-government ini terdiri dari 3 macam komponen. Yang pertama itu adalah government to citizen, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Government to business, pelayanan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan bisnis. Government to government, jadi antar instansi pemerintah seperti itu. Kalau dengan citizen mungkin BPPT dengan pemohon. Kalau government to business, BPPT dengan badan perusahaan. Kalau government to government, BPPT dengan dinas lain yang terkait. Enterprise arsitektur. Enterprise arsitektur itu adalah sebuah best practice yang digunakan untuk menjadi acuan dalam proses analisis, desain, perencanaan, dan implementasi secara keseluruhan kebutuhan organisasi terhadap teknologi. Untuk enterprise arsitektur menggunakan EAP. Mengapa? Karena domain riset kali ini tuh adalah enterprise arsitektur planning yang membahas domain arsitektur aplikasi. Nah, kita tahu bahwa apa sih yang menjadi pokok utama dari sebuah aplikasi adalah fungsi aplikasi itu sendiri dan data yang dipertukarkan di aplikasi. Oleh karena itu, EAP menjadi metode yang cocok untuk mengembangkan riset ini. Karena apa? EAP mengambil 3 kolom utama pada Zahman, yaitu kolom data, fungsi, dan network. Network akan membahas jaringan dan mengambil 2 layer utama, kontekstual dan konseptual. Nah, untuk tahapan di Zahman sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan awal, planning initiation, lalu pendefinisian bisnis model, analisis sistem saat ini, baru kita membuat arsitektur. Zahman framework sendiri itu adalah sebuah framework yang ditemukan oleh John Zahman, terdiri dari 6 baris, 6 kolom, masing-masing baris mewakili objek. Nah, ini adalah baris pada Zahman. Ada what, how, where, who, when, why. Ini adalah objek penelitian. Dan baris yang ke bawah seperti business context planner, business concept owner, business logistic designer, business basic builder, implementation, sampai users, itu adalah level atau tahapan pengembangan.
Service oriented architecture adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk bisa menjadi sebuah portal atau platform yang bisa mengintegrasikan banyak platform gitu. Nah, mungkin punya SAP, mungkin punya ERP, punya Microsoft, Oracle. Ketika menggunakan pendekatan SAP, masing-masing dari komponen itu bisa diintegrasikan, diambil layanan yang perlu saja. Ini adalah salah satu contoh pengembangan e-government di Kanada menggunakan service oriented architecture. Di sini banyak komponen-komponen. Delivery channel itu adalah pengiriman layanan dalam bentuk apa. Lalu ada service layer, data layer, dan juga yang menjadi pokok penting adalah integration layer. Jadi bagian integration layer ini isinya adalah middleware, API atau web service yang bisa mengintegrasikan banyak komponen yang ada di e-government di Kanada. Model driven architecture adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur SOA. Pada model driven architecture terdapat beberapa tahapan, yaitu CIM, Computation Independent Model. Di sini ini analisis yang dibutuhkan untuk bisa mengembangkan SOA dari sisi kebutuhan teknologi pada organisasi. Platform Independent Model atau PIM di sini sudah berbicara perancangan arsitektur, namun di sini bersifatnya independen, hanya kita tidak tergantung dengan salah satu teknologi. Keluaran dari PIM ini bisa UML, bisa Business Process Modeling. Dan yang ketiga adalah PSM. Nah, ini adalah implementasi. Di sini sudah berbicara masalah coding, sudah berbicara masalah teknologi yang akan digunakan seperti apa. Ini adalah level MDA. Jadi untuk PIM seperti yang dibatasi pada riset kali ini, berbicara masalah IT, sudah berbicara model, keluaran yang dikeluarkan adalah BPMN. Ini adalah MDA yang beririsan dengan Zaman. Makanya mengapa menggunakan MDA? Karena MDA kompatibel dengan framework Zaman yang diadopsi oleh EAP. Sebuah layanan publik, fokus utama adalah mendeliver layanan, meningkatkan satisfaction dari pemohon itu sendiri, masyarakat dalam hal ini. Namun juga waktu itu adalah uang ya. Jadi untuk bisa tepat waktu dalam proses pelayanan, tentu BPPT membutuhkan sebuah sistem yang dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat. Dalam hal ini diusulkanlah sebuah bisnis intelijen, arsitektur bisnis intelijen yang diharapkan mampu membantu kinerja BPPT baik dalam hal memprediksi lokasi-lokasi yang sekiranya akan padat pada setiap tahunnya itu di mana, memprediksi layanan perizinan yang diinginkan pemohon itu seperti apa. Untuk bisnis intelijen sendiri terdapat banyak komponen, salah satunya pasti data source ya. Data source yang berbentuk historical, yaitu data warehouse. Dari banyak database yang dimiliki oleh masing-masing instansi, itu akan diambil datanya menjadi sebuah data historical, yaitu data warehouse, kemudian dilakukan TL. Dari data warehouse tersebut dilakukan sebuah pengolahan analisis, yaitu OLAP, yang bisa menghasilkan report. Nah, ini adalah roadmap dari penelitian kali ini. Untuk mengembangkan enterprise arsitektur atau EA, menggunakan metode EAP. EA akan memberikan keluaran, yaitu alignment organization, bagaimana teknologi bisa selaras dengan kebutuhan organisasi. Lalu kebutuhan informasi, sumber portofolio sistem saat ini seperti apa, dan kebutuhan teknologi. Dari EA, kemudian akan dilakukan perancangan arsitektur service oriented architecture menggunakan model driven architecture.
Nah, dari SOA ini akan menghasilkan integrasi layanan, portal yang berbentuk Enterprise Service Bus, Flexible Connectivity, dan standar interface, bisa standar struktur data, bisa standar UI, atau standar dari human task itu sendiri. Nah, SOA ini akan menjadi sebuah layer integrasi pada layer analytical, yaitu business intelligence yang membantu pengambilan keputusan, prediksi. Dari SOA itu sendiri ada dua komponen. Dalam SOA akan dikembangkan business process modeling, yaitu business rule, merepresentasikan alur-alur bisnis dalam teknologi. Yang kedua adalah business process execution language. BPL ini adalah bahasa standar jika ada beberapa web service yang harus di-combine, harus di-orchestration. Pertama, untuk bisa menganalisis kebutuhan organisasi, kita gunakan value chain. Pada value chain ini dapat kita bisa memetakan kebutuhan pokok organisasi dalam hal aktivitas utama. Dalam aktivitas utama, kebutuhan apa saja sih yang diperlukan oleh organisasi, lalu aktivitas pendukung, yang semuanya akan mengerucut menjadi sebuah tujuan, yaitu meningkatkan kepuasan permohonan dengan kecepatan proses. Dari hasil value chain kita buatkan bisnis target yang akan menjadi acuan dalam pembuatan EA. Pertama, untuk EA kita analisis entitas bisnis saat ini tuh apa. Entitas bisnis bisa meliputi formulir, bisa meliputi data-data pendukung seperti persyaratan. Lalu bisnis pasti mempunyai penggerak. Penggerak bisnis itu adalah human resource. Siapa saja aktor-aktor yang berkepentingan, aktor-aktor yang bertanggung jawab terhadap kinerja proses pelayanan perizinan di BPPT. Setelah dari beberapa value chain tadi, bisnis proses target membreakdown beberapa fungsi bisnis yang akan direpresentasikan dalam sebuah proses chart. Yang pertama itu adalah proses penginputan data, validasi administrasi, validasi teknis, proses approval, proses pembayaran, dan juga monitoring evaluation. Sistem saat ini adalah roadmap pengembangan aplikasi di Kota Bandung. BPPT di sini statusnya adalah pendaftaran dan perizinan, warnanya kuning, ada tanda B. Berarti sistem itu perlu di-build, dikembangkan lagi dan juga diupdate. Ini sangat cocok dengan roadmap riset kita, karena riset ini mengembangkan arsitektur aplikasi yang dapat membantu kinerja BPPT. Saat ini BPPT mempunyai beberapa aplikasi yang mendukung proses bisnis BPPT saat ini, seperti proses aplikasi untuk penginputan data yang mendukung proses validasi administrasi atau survei data, arsip yang mendukung proses penerbitan dan juga request dokumen, pembayaran untuk pembayaran, dan juga citizen satisfaction untuk pemetaan kepuasan pelanggan. Platform yang digunakan BPPT berbeda-beda, menggunakan Java, VB, Delphi, bahkan PHP. Nah, ini adalah keluaran aplikasi yang kita usulkan. Jadi, aplikasi yang mengintegrasikan banyak kebutuhan organisasi pemerintah yang berkaitan dengan BPPT. Dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan, Dinas Cipta Karya, BPPT itu sendiri, bagian imigrasi, BJB, Pemkot Bandung, Dinas Pendapatan Daerah. Untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPPT memerlukan validasi berupa data kependudukan. Misalkan pemohon mengajukan persyaratan kan harus menyerahkan KTP. Nah, untuk bisa menentukan kondisi seperti apa pemohon itu, BPPT harus melakukan pengecekan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, disertai membawa salinan kopian KTP yang telah diserahkan oleh pemohon. Sedangkan Dinas Cipta Karya itu melakukan survei kelayakan sebuah lokasi untuk diajukan perizinan. Bagian imigrasi, hal ini adalah exception. Jadi ketika
pemohon itu adalah warga negara asing, BPPT akan melakukan pengecekan data-data keimigrasian ke bagian imigrasi. Sedangkan Pemkot adalah instansi di mana yang melakukan monitoring terhadap kinerja BPT. Dinas Pendapatan Daerah, setiap pelayanan perizinan yang di BPPT mempunyai tarif perpajakan dan retribusi yang berbeda-beda. Sehingga setiap tahunnya BPPT harus melaporkan jumlah pendapatan pajak dan retribusi serta pendapatan non-pajak dari setiap pelayanan. Arsitektur aplikasi akan dibagi menjadi 3 layer utama, yaitu layer analytical yang direpresentasikan dalam arsitektur bisnis intelijen, layer middleware. Layer middleware ini nanti adalah integrasi, layer yang mengintegrasikan antara aplikasi-aplikasi saat ini, aplikasi-aplikasi yang sifatnya transaksional untuk bisa diambil data-data informasinya menjadi sebuah keputusan, menjadi sebuah decision pada bisnis intelijen. Pada layar transaksional terdapat aplikasi-aplikasi yang mendukung masing-masing fungsi bisnis. Aplikasi-aplikasi ini sifatnya transaksional, artinya mengolah data harian. Data harian didapatkan dari database transaksional. Ini adalah tier application. Kita menggunakan 3 tier. Presentation layer, yaitu yang berhubungan langsung dengan user. Business logic yang menyimpan business rule. Bisa web logic, bisa web service, atau mungkin ketika implementasi nanti akan menggunakan Java, bisa menggunakan EJB. Lalu data layer. Data layer itu adalah database yang terdapat pada aplikasi-aplikasi tersebut. Ini adalah arsitektur bisnis intelijen. Pada arsitektur bisnis intelijen terdapat data source atau data transaksional dari database, kemudian dilakukan ETL, integrasi service bisa ETL yang akan menghasilkan data warehouse, atau BPM web service SOAP yang akan mengambil layanan-layanan dari service bus. Dari data warehouse itu akan diolah menjadi OLAP atau data mining. Data mining ini akan mengklasifikasikan data-data yang spesifik sehingga menghasilkan sebuah output, bisa wisdom, prediction, web portal, atau application dashboard. Untuk masing-masing OLAP kita harus mendeskripsikan tujuan dari OLAP itu sendiri. Misalkan contohnya adalah keputusan untuk pemetaan atau keputusan untuk forecasting lokasi perizinan yang terpadat pada setiap tahun itu di mana saja. Terdapat dim dan fact tabel yang merepresentasikan objek-objek dari data warehouse tersebut. Yang kedua, misalkan untuk monitoring, untuk customer relationship management. Nah, kalau customer relationship management tentunya berhubungan dengan sejauh apa service yang diberikan oleh BPPT, demand-nya berapa. Di sini ada dim demand yang akan memetakan kepuasan dari masing-masing jenis perizinan, unit yang menangani, dan biaya yang diberikan. Customer relationship satisfactor ini adalah kepuasan. Bagaimana BPPT bisa memetakan kepuasan pelayanan di setiap proses perizinan. Untuk bisa mengetahui perbedaan setelah pengusulan arsitektur dan sebelum mengusulkan arsitektur, kita lakukan gap analysis. Gap analysis ini akan menghasilkan parameter-parameter yang berhubungan dengan masing-masing aktivitas proses di BPT. Dari hal itu dapat diketahui bahwa sejauh apa arsitektur usulan SOA dapat mentransformasi kebutuhan-kebutuhan bisnis BPT dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Ini adalah layer SOA direpresentasikan dalam Enterprise Service Bus. Dalam Enterprise Service Bus terdapat BPMN paling utama sebagai business rule yang menyimpan business service dan human task. Lalu business service. Business service ini adalah layanan-layanan yang dibutuhkan BPPT dari masing-masing instansi yang terkait. Service management itu bentuk layanannya seperti apa. Service format itu layanan akan direpresentasikan dalam bentuk apa. Di dalam teknologi ya, dalam hal ini protokol. Misal kita bisa umpamakan bahwa
web service yang akan mendefinisikan masing-masing bisnis service itu menggunakan XML yang dibungkus oleh protokol SOAP. Ketika kita ingin merequestnya menggunakan protokol HTTP atau HTTPS, masing-masing kebutuhan data bisa didefinisikan dalam Java Persistent API. Nah, untuk BPM ini sebenarnya mentransformasi proses bisnis yang ada pada proses chat tadi ke dalam teknologi. Jadi kalau sudah di BPM bahasanya kita udah menggunakan bisnis task, lalu web service seperti itu. Ini adalah kebutuhan web service BPPT, ada IPPT, SIUP, kemigrasian, PBB, NPWP, KTP. Masing-masing dari web service ini adalah persyaratan pengajuan permohonan perizinan. Nah, untuk SOA adalah paradigma untuk bisa mengintegrasikan berbagai layanan. Ini ada hal yang menarik bahwa ada dua layanan yang berorkestrasi, artinya adalah layanan NPWP. NPWP adalah layanan pokok, nomor pokok wajib pajak, dan PBB. Untuk bisa mendapatkan PBB, tentunya setiap individu harus mempunyai NPWP. Otomatis berarti bahwa ada pengecekan NPWP terdahulu di sini menggunakan Beeple. Jadi ada service NPWP di sini adalah include dari web service NPWP, diolah, kemudian replay akan mengeluarkan output dari NPWP itu sendiri, kemudian akan diterima oleh bagian selanjutnya, dalam hal itu adalah PBB. Nah, di dalam output dari web service NPWP ini nanti akan digenerate, dicocokkan di web service PBB, sehingga menghasilkan output bahwa nomor PBB sekian dimiliki oleh nomor NPWP sekian, dibuat pada tanggal sekian oleh sekian di tempatnya di sini, seperti itu. Ini adalah contoh XML skema. XML skema ini nantinya akan direpresentasikan dalam bentuk web service pada level selanjutnya, level PSM. Untuk level PIM kita mendefinisikan kebutuhan web service. Jadi kesimpulan dari riset ini adalah arsitektur aplikasi yang dibutuhkan oleh BPPT untuk bisa mendukung proses pelayanannya adalah arsitektur yang terintegrasi layanan. Untuk bisa mendukung arsitektur yang terintegrasi layanan, kita menggunakan pendekatan SOA. Telah dibuat arsitektur SOA dengan menghasilkan Enterprise Service Bus sebagai portal integrasi. Untuk bisa memberikan inputan bisnis rule kepada ESB, kita telah membuat bisnis proses modeling yang mensimulasikan kebutuhan bisnis proses dan kebutuhan web service. Terima kasih, saya Khalifatul Uma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.